Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Nicoleta Almira Diastiawan dan di sini saya bersama teman saya Teresa Agnes dan Franciscus Ernest. Kita dari kelompok 2 mata kuliah Agama Katolik 2 Universitas Airlangga. Untuk topik dalam pemaparan ini adalah mengenai pornografi, khususnya What Bible Says About Pornography. Pornografi sendiri memiliki makna yaitu konten seksual yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual. Konten pornografi dapat berupa gambar, video, teks, atau materi lainnya yang menampilkan tindakan seksual. Contoh dari tindakan pornografi sendiri adalah menyediakan, mengakses, menyimpan, mengedarkan, dan menjadikan diri kamu sebagai bagian dari objek pornografi. Misalnya, membuat foto atau video atau tampil dengan busana minim. Dan juga merekam suara atau membuat kalimat yang mengeksploitasi seks diri sendiri atau orang lain. Jadi, pernahkah kamu melakukan tindakan pornografi? Dari Lukas 11 ayat 34-36, pelita tubuh adalah matamu. Jika matamu baik, seluruh tubuhmu penuh terang. Tetapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu gelap. Jadi perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Dari kutipan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tuhan Yesus melarang kita untuk bertindak pornografi. Pada ayat tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran mata dalam kehidupan spiritual kita. Dikatakan bahwa mata kita merupakan sumber terang atau panduan dalam menjalani hidup, yang dimana mata yang terang membimbing kita menuju kebaikan dan kebenaran, sementara mata yang gelap hanya menyebabkan kita menerima pemikiran dan pandangan yang buruk. Ini menyeratkan bahwa perilaku dan pemikiran kita tercermin melalui apa yang kita lihat dan pilih. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam memilih apa yang kita perhatikan dan konsumsi dengan mata kita, agar kita tidak terjerumus dalam dosa dan kegelapan. Selanjutnya bisa kita lihat di slide ini, yang dimana mata bisa menjadi sangat berbahaya jika mengonsumsi hal-hal yang bersifat negatif, seperti pornografi, yang dimana pornografi ini merupakan salah satu bentuk pemikiran negatif yang bisa merusak kebersihan batin dan moralitas manusia. Dan tentu iblis dengan cerdiknya menggunakan pornografi sebagai salah satu alat untuk mengikat manusia supaya terbelenggu dengan nafsu duniawi. Dan jika kita membiarkan diri terjerat dalam pornografi, tentu akan membuka pintu bagi kegelapan untuk masuk dan meracuni pikiran serta hati kita. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga mata kita dari paparan hal yang bersifat negatif, termasuk pornografi ini, agar kita tidak terjerumus dalam dosa dan terjerat dalam pemikiran seperti itu. Untuk memenuhi misinya membuat manusia jatuh ke dalam dosa pornografi, iblis tentu tidak menggebu-gebu mendorong manusia untuk segera melakukan tindakan pornografi, melainkan secara perlahan sehingga membuat efek kecanduan bagi manusia. Faktanya, dikutip dari RSUD Dr. Sarjito, menurut psikiater, terdapat 7 tahapan kecanduan pornografi. Tahapan pertama adalah ketika manusia hanya menonton tayangan-tayangan pornografi sebanyak sekali 2 kali per tahunnya, dan juga paparan masih terbatas. Lalu naik level 2, tayangan-tayangan tersebut akhirnya beberapa kali ditonton, namun tidak lebih dari 6 kali per tahun. Dan pada tahap ini juga sudah mulai muncul fantasi-fantasi. Naik ke level ketiga, di level ini sudah mulai muncul tanda-tanda kecanduan, seperti berusaha menonton, namun beberapa kali ditepis untuk ditahan tidak menonton. Lalu naik ke level 4, fokus dari manusia tersebut sudah mulai terganggu. Juga mulai mengganggu hal-hal yang berhubungan dengan tugas sehari-hari seperti nilai di sekolah, kerjaan yang menurun, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke level 5, di mana
sudah mulai muncul gejala withdrawal karena sudah berusaha keras untuk berhenti namun kembali lagi melakukan pornografi. Di sini juga sudah dilakukan setiap minggu. Naik ke level yang lebih tinggi di level 6, sudah mulai memikirkan pornografi setiap hari dan menyebabkan hal-hal di kehidupan nyata terasa seperti hal-hal yang diimajinasinya, yaitu pornografi. Dan terakhir, pada tahap yang paling tinggi, tahap ke-7, sudah muncul ketidakberdayaan dan keputusasaan karena tidak melihat pornografi. Ketergantungan juga terjadi pada tahap ini, dan tentunya hal tersebut menimbulkan konsekuensi yang cukup negatif. Tentunya dari ke-7 tahap tadi menyebabkan dampak pornografi yang cukup beresiko untuk para pelakunya. Yang pertama adalah menurunkan harga diri dan konsep diri, karena merasa dirinya lebih rendah dibandingkan orang lain, atau dalam tanda kutip lebih hina dibandingkan orang lain setelah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, membuat dirinya merasa tidak berdaya dan juga tidak memiliki harga diri dibandingkan dengan orang lain. Lalu selanjutnya adalah persepsi lawan jenis atau bahkan sejenis merupakan objek seks saja. Tentunya karena fantasi yang menggebu-gebu dan juga fantasi yang mendorong dia untuk selalu memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan objek seks saja, sehingga dia melihat lawan jenisnya atau bahkan sejenisnya merupakan objek semata, bukan seorang manusia, bukan seorang bait Allah yang suci. Lalu berikutnya adalah meningkatkan perilaku seks bebas dan perilaku seksual beresiko. Tentunya karena fantasi yang tinggi, terlalu sering menonton, terlalu sering memiliki pandangan-pandangan, paparan-paparan yang menjerumuskan ke arah pornografi, membuat seseorang terinspirasi untuk melakukan hal tersebut di dunia nyata. Tentunya juga bisa beresiko juga hal ini ke tindakan pemerkosaan dan juga pelecehan seksual. Lalu berikutnya adalah mudah berbohong, karena tidak mau dirinya terlihat rendah sehingga dia mengaku tidak pernah melakukan tindakan-tindakan pornografi. Atau dalam kata lain juga bisa juga dia melakukan segala cara termasuk berbohong supaya tanda kutip kebutuhannya terhadap pornografi terpenuhi. Lalu berikutnya, karena dia sering menonton hal-hal yang negatif, hal-hal yang pornografi, pendidikannya terganggu, pikirannya kacau, fokusnya hilang kemana, terlalu sering memikirkan pornografi. Dan dampak selanjutnya adalah terjadinya penyimpangan seksual karena fantasi liarnya tadi, sehingga terkadang seseorang ingin mencoba yang berbeda, mencoba yang lebih lagi, dan untuk merasa kepuasan-kepuasan tersendiri, sehingga terjadi penyimpangan seksual. Lalu yang terakhir adalah depresi dan anxiety, karena cemas dan depresi terlalu bergantung dengan pornografi, membuat dirinya merasa tidak berdaya, sehingga rasanya adalah ingin melakukan apapun supaya pornografi tersebut, kebutuhannya terhadap pornografi tersebut bisa teratasi, sehingga membuat dia cemas dan juga depresi. Selanjutnya, dari dampak-dampak yang telah disebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pornografi tidak hanya merusak aspek-aspek kehidupan kita secara individual, tetapi juga mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita terjerumus dalam dunia pornografi, kita cenderung hanya fokus pada kepuasan duniawi semata, sehingga menjauhkan diri dari hubungan spiritual dengan Tuhan. Dan juga kita menjadi terpaku pada obsesi akan kepuasan jasmani, tanpa memperhatikan nilai-nilai moral serta spiritual yang seharusnya membimbing hidup kita. Oleh sebab itu, penting untuk menyadari bahwa pornografi ini bukan hanya masalah dunia, tetapi juga masalah spiritual yang dapat memisahkan kita dari kasih dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kamu menyesal dan merasa tidak pantas untuk bertobat dari dosa pornografi? Dari Matius 9 ayat 13, sebab aku bukan datang memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Dari ayat tersebut mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengajak orang untuk bertobat. Tuhan tidak meninggalkan umatnya sendiri. Tuhan tahu bahwa manusia adalah ladang yang berdosa.
Oleh karena itu, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, manusia, untuk memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosa pornografi, dan kembali menjadi seseorang yang menjadikan dirinya sebagai bait suci Allah. Nah, berikut adalah beberapa tips yang bisa dilakukan apabila Anda terjangkit dosa pornografi dan ingin bertobat. Yang pertama adalah berdoa. Tentunya kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, minta ampun atas segala dosa-dosa pornografi yang pernah kita lakukan, dan juga kita berdoa supaya niat kita untuk bisa selesai terhadap dosa pornografi terwujudkan, dan juga berdoa juga untuk bisa melampiaskan energi kita tadi yang awalnya buat pornografi ke hal-hal yang lebih positif. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita mulai memikirkan hal-hal positif. Kita mulai bangun kebiasaan untuk memikirkan hal-hal yang menjerumuskan kita ke hal baik-baik saja, bukan ke hal-hal yang buruk seperti itu. Karena ketika kita mulai berpikiran buruk, pastinya nanti ada aja godaan iblis untuk membuat kita jatuh lagi ke dalam pikiran-pikiran negatif, dan nantinya akan masuk ke pikiran-pikiran pornografi. Lalu berikutnya adalah kita start good habit. Artinya apa? Artinya kita mulai meninggalkan apa saja sih kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mungkin saja memicu kita untuk melakukan tindakan pornografi. Misalkan kita suka malas-malasan sehingga energi kita kebanyakan dan kita ingin membuang energi kita dengan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi seperti itu, kayak masturbasi, onani. Hal tersebut bisa kita hindari dan kita mulai coba melakukan hal-hal yang baik, good habit. Contohnya kita olahraga, kita lari pagi, kita jalan sore, atau kita mulai makan buah-buahan, makan makanan sehat, seperti itu. Lalu berikutnya, kita bisa membangun komunitas Kristiani yang baik, komunitas sesama orang Katolik, komunitas sesama orang-orang yang beriman kepada Tuhan, untuk saling menyembah Tuhan, untuk saling memberikan semangat kepada satu sama lain dalam bertobat. Hal tersebut dapat membangun iman kita, kepercayaan kita, dan juga kasih kita kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, kita bisa meminta bantuan kepada ahli agama, pastor, dan juga psikolog apabila kita membutuhkan di bidang medisnya. Seperti itu. Mungkin apabila kita masih butuh bantuan yang lebih lagi, kita bisa seeking for professional help. Seperti itu. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Demikian pemaparan dari kami mengenai what Bible says about pornography. Semoga penjelasan singkat dari kami dapat berguna untuk menambah wawasan banyak orang di luar sana. Terima kasih dan Tuhan memberkati.